Sendiri aja Kak Luna. Yang penting suaranya. Handphone turun, handphone. Ngapain maaf ya. Nah, nyamanya jangan. Ini proyek pertama Kak dari sekian bulan gitu. Kongsis. Itu sebenarnya Ini aman. kita udah kerja bareng, terus sempat ada film juga, ada series juga, sempat jadi brand ambassador. Ya Allah, soalnya sama Dana sudah bayaran. Kenapa sih? Jadi, ya, salah satu. Karena memang ada momen beberapa tahun akhirnya nawarin Hitmaker project ini, terus ditanya, aku bertanya gitu, lawan lagi siapa? Kan kalau Hitmaker kadang-kadang suka dikasih sama Christian Sugiono lagi ya, maaf Christian, temanku juga itu gitu. Terus aku bilang, sama siapa nih gitu? Bang, HP-nya. Sama Darius, terus aku kayak, hah? Something new? Terus aku baca, aku udah tahu ceritanya, emang dia boleh sama Donna? Itu yang pertama kali aku ngomongin, emang boleh sama Donna? Udah boleh gitu. Enggak boleh gitu. Oh oke, ya udah lebih enak, lebih gampang karena memang sempet juga ya. Jadi ya karena udah kenal, udah apa ya, udah cukup inilah sering project bareng, jadi lebih memudahkan Komunikasi dan bisnis. Dan Luna juga kan profesional banget, selalu komunikasi. Jadi enak kerja sama aktor yang seperti itu. Kita bisa saling membantu. Luna bicara profesional sendiri nanti menanggulangi rasa canggung nanti pada saat syuting seperti apa bisa sama Kak Darius juga. kita tetap sebagai manusia ya, maksudnya dalam bekerja pasti rasa canggung itu pasti akan ada, rasa nggak enak, rasa bingung gimana ya gitu. Tapi memang alhamdulillah ya proses reading kita cukup intens dan cukup membuat rasa kecanggungan itu bisa lama-lama tuh jadi menurun, mudah-mudahan nanti pas syuting udah nggak canggung lagi. Karena itulah pentingnya menurut aku reading, penting banget ada IC juga ya, ada supaya apa memberikan langkah-langkah ini ternyata ini sesuatu yang baru juga buat aku belum, maksudnya di film aku sebelumnya series aku nggak ada yang sehak ini tuh bukan. Jadi memang apa ya, aku pikir everything itu spontanitas di set gitu, ternyata semua itu ada SOP-nya, semua itu ada direncanakan, semua itu ada step-stepnya. Bahkan step yang paling pertama aja kalau misalkan lawan main kita pegang begini boleh apa enggak gitu, maksudnya itu ada boundaries check. Jadi benar-benar step by step dan aku merasa kayak oh it's actually ini ya, maksudnya proper gitu. Dan kita sebagai aktor juga belajar sesuatu yang baru lagi kalau kita dihadirkan dengan sisi seperti ini. Nah, tapi pasangan masing-masing gimana Kak melihat apa adanya pembuatan film ini Kak? Maksudnya nanti beradakan kayak gitu mungkin Karena belum dilakukan ya, nggak tahu deh deg-degan apa. Kak, mungkin respon dari pasangan masing-masing gimana nih Kak setelah adanya film ini nih? Mungkin Ya pasti banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak hal yang dibicarakan, dibahas bareng-bareng. Tapi pada akhirnya udah sepakat kita dua orang dewasa sama-sama lawan. Kita sama-sama percaya. Luna juga support kami, support apa yang kita lakukan. Kita cuma bisa kebayar dengan kasih yang terbaik supaya karyanya bisa terus. kalau jadi pertama ini mempengaruhi perspektif kalau nggak sih terhadap dunia pernikahan nanti. Enggak sih, karena itu yang menariknya ya, sebagai aktor kita bisa masuk ke dalam kehidupan
kebiasaan di lokasi di set kalau tidak membawa yang rumah ke dalam set gitu. Jadi itu membuat kita sebagai sesama aktor jadi lebih profesional. Kita tahu ada on set yaitu ada pekerjaan dia. Thank you banget ya buat Kota dan Darius juga menginspirasi. Jadi kita happy gitu bahwa canggung itu kan bisa lebih tipis nih gitu karena semuanya udah checklist ini oke. Kalau dari sendiri jadi mengubah perspektif tentang pendidikan nggak sih setelah maksudnya reading dan juga baca skenario? Kalau Darius enggak ya, Darius enggak berubah, tetap sama. Cuma memang ketika menyelami karakter Alex, ada sudut pandang yang mungkin kalau Darius sesuatu yang apa harus dilakukan juga ya manusia yang sama. Kita nggak pernah tahu apa alasan dia seseorang melakukan itu. Setiap orang pasti punya alasan personal. Ya, Sebenarnya enaknya jadi aktor, tapi selalu bisa masuk ke dalam sepatu orang. Semakin banyak kita masuk dan menjalani kehidupan orang yang mungkin sebagai seorang manusia kita akan lebih banyak makhluk. Karena pemakluman itu menurut aku itu sesuatu kekayaan yang nggak bisa apa ya digambarkan. Karena kita akan lebih mengerti manusia, kita akan lebih mengerti, dan kita akan lebih banyak makhluk. Karena tahu rasanya kita tuh lebih gampang menghakimi karena kita nggak tahu rasanya. Kita akan memaklumi, bukan memaklumi selingkuh dan apa ya, kita akan memaklumi ternyata manusia gejolaknya, apa yang terjadi, itu senang. Kita tuh jadi nggak judging sebenarnya, itu yang membuat aku jadi sangat menarik banget. dinamis banget. Kalau dibilang membuat persepsi aku tentang pernikahan, tentang ini, tentang itu enggak, karena aku lebih memaklumi dan mengerti manusia itu ternyata wow, luas banget gitu. Ya, itu yang menarik sih. Nah, satu lagi boleh Ini kan salah ini satu jadi kebutuhan bikin riset kamu ke belakang. batasan-batasan untuk mau menikah nanti belajar dari series ini bahwa jangan kayak gini. Nah, tadi udah dijelasin. Ini kan salah perselingkuhan ya. Riset ke belakangnya ada kesulitan sendiri nggak sih? Riset ke belakang ya. Kalau riset bukan soal perselingkuhan ya, tapi manusianya. Kenapa dia berselingkuh? Apa triggernya? Apa permasalahan? Apa itu yang kita cari sih. Jadi Kak Luna jadi takut nggak sih sama itu?